Baik, selamat malam semuanya. Suara saya terdengar jelas di rumah Mama Tania. Kita akan Jelas. segera memulai. Ya, kita mau nyanyi satu pujian. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasamu. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa, pulihkanlah ia dapat berhembuslah, berhembuslah salam hati untuk kami lebihnya Tuhan penuhilah amin dalam hadirat kami rindu Tuhan beri aku sempurnakan tempat ini Tuhan kita nyanyikan pujian ini sekali hembuslah Roh Kudus, hembuslah Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus, ya Rabb syahadana amin. Pulihkan ia hidup, berhembuslah, berhembuslah salam udah bila tapi dalam hidup baru penuhilah kami dengan nama hidup selalu mendukung kami Tuhan berilah kuasa-Mu itu dapat di tempat hidup Tuhan yang kami Yesus lebih daripada keselamatan lebih daripada di tempat itu kami rindu Tuhan terlihat kuasa-Mu hiduplah di tempat ini. Kita berikan
Haleluya. Kami rindu Tuhan. Isi hati kami hanyalah pujian kepada-Mu. Isi hati kami hanyalah rindu melihat pekerjaan-Mu yang kami isi hati kami, renungan kami hanya tentang Engkau, tentang bagaimana memuliakan Tuhan. Kami rindu kami rindu kami merindukan hadirat yang menyegarkan. Kami rindu saat Engkau bersama kami. Kami rindu saat Engkau memeluk kami. Kami rindu saat Engkau memberikan kekuatan yang baru. Kami rindu dipenuhi oleh luapan kasih-Mu. Kami rindu ya Tuhan. Kami rindu kebenaran yang menyegarkan. Kami rindu shalom dan sejahtera yang memenuhi hati dan pikiran kami. Kami rindu sisa-Mu. Kami rindu dari satu. Yesus, haleluya. Inilah yang ku rindu Engkau setiap waktu. Nyanyian pujian dan berlalukan kepadamu. Biarlah mengisahkan Tuhan. Yesus Tuhan dan hatiku bersuka. Kembali lagi ungkapkanlah ini kepada Tuhan, penebus hidupmu. Inilah yang ku lakukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan berlalukan biarlah ada wisma yang manis dan harum dari rumah setiap hati. Tuhan dan hatiku bersuka. Tangannya dan hatimu dan hatiku bersuka. Ini ungkapan hati kami ya Tuhan, bahwa apapun yang terjadi yang kami lihat, tapi lidah bibir kami akan terus mengungkapkan iman, mengungkapkan ya Tuhan satu perkataan-perkataan percaya kepada Tuhan, ungkapan syukur, ungkapan bahwa Engkaulah Allah yang melebihi segalanya. Kami mengucap syukur untuk doa kami yang pertama ini.
Sungguh Tuhanlah yang kami rindukan hadir Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di atas seluruh cuaca, di atas seluruh respon yang kami hari ini lihat dan alami. Doa kami seperti Daud berkata, aku akan berlari mengajar hadiratmu. Biar 10 hal yang spesial yang kami atur supaya kami menikmati Engkau lebih lagi seperti hari-hari kami mengalami kenikmatan hadirat Tuhan. Bahwa kami bertolak lebih dalam ya Tuhan. Kosongkan hati kami supaya baru Kau isi. Kirbat hati kami hari ini menjadi baru supaya Kau bisa isi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang memberkati jemaat-Mu. Orang-orang yang kami doakan atau yang berdoa bersama dengan kami. Berkati juga nama-nama panjang. Sejumlah banyak nama di hati kami untuk kami doakan. Supaya mereka mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Seperti Petrus berkata, padaku tidak ada harta, padaku tidak ada jaminan, tetapi padaku ada iman kepada Tuhan yang luar biasa, yang sanggup mengalahkan maut. Kami tahu terlebih Allah yang sanggup menyelesaikan perkara, sehingga kami bisa masuk kepada rencana mulianya, yaitu menjadi gambaran Allah yang kelihatan di bumi. Dalam nama Yesus Kristus, kami taklukkan daging, kami taklukkan jiwa kami di dalam kekuatan roh Tuhan, supaya Kau memerintah kami 1 jam bersama-sama di hari ini. Di dalam nama-Mu kami mulai, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini 14 Mei kita bisa bersama mengawali tahun 2026 doa 10 hari. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur untuk Tuhan yang sudah memimpin kita sampai hari ini. Hari ini tepatnya 14 Mei seluruh dunia bersuka cita karena janji Tuhan, Bapa yang mengutus Yesus dan penugasannya sudah selesai di bumi ini. Yesus sudah naik ke sorga, kembali kepada Bapa, duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus menyediakan tempat bagi kita dan Bapa mengutus, Bapa memberi kepada kita Allah Roh Kudus. Ia menuntun, yang menyertai, mengurapi kita sepanjang perjalanan ini. Puji Tuhan. Malam ini saya membacakan bagian firman Tuhan dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita akan baca secara bersama-sama ayat 1 sampai dengan 13. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita baca 1, 2, 3. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, yang orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa dibawa ke langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia,
Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan lawan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada orang lain, ini, tetapi orang lain menyindir. Mereka sering mabuk oleh anggur manis. Ya puji Tuhan, sebelum kita bersama sepakat dalam doa malam ini adalah dasar firman kebenaran yang kita pegang teguh bersama malam ini dan 10 hari ke depan. Dikatakan bahwa Pentakosta tiba atau hari turunnya Roh Kudus, hari yang ke-50, itulah Pentakosta. Dari mana disebut hari yang ke-50? Dihitung dari Yesus bangkit, lalu menampakkan diri menjumpai murid-murid, baik 2 murid ke Emmaus pulang kampung, dan juga 10 murid yang lain yang berkumpul bersama, dan secara khusus menjumpai juga Thomas yang tidak percaya supaya Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Dan ketika naik, Yesus disaksikan oleh 500 orang. Yesus naik ke surga. Disitulah dihitung hari ini tepatnya 40 hari. Dan 10 hari ke depan Yesus sudah menyampaikan kepada murid-murid supaya mereka jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan pergi melayani atau mereka bekerja kembali ke tempatnya masing-masing, tetapi Yesus meminta mereka untuk tinggal di kota Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan kuasa Roh Kudus, diturunnya, diberikannya Allah Roh Kudus. Dan pada pasal 2 ini kita sama-sama merenungkan apa yang Bapa sediakan bagi murid-muridnya pada waktu itu. Demikian juga Bapa sediakan bagi kita hari ini sebagai muridnya, sebagai jemaatnya, yaitu bahwa hari Pentakosta atau hari yang ke-50 atau hari turunnya Roh Kudus, itulah yang menjadi awal yang penting dalam hidup seluruh murid-murid. Dikatakan di ayat yang kedua, ketika waktu itu murid-murid ada di Yerusalem, di kota Yerusalem, mereka bersama tinggal berdoa bersama-sama. Ayat 2 berkata, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, awalnya ada sekitar 500 orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Lalu 500 orang ini semua mendengar perintah Yesus supaya mereka tinggal di Yerusalem. Mereka bersama untuk menantikan janji Bapa. Nah, waktu yang berjalan dari 500 orang tinggal hanya 120 orang. Sekali lagi, ketika 500 orang ini menyaksikan Yesus naik ke surga, lalu Yesus menyampaikan pesan perintah, jangan kembali ke rumah, jangan tinggalkan dulu Yerusalem, karena Bapa menyediakan Allah Roh Kudus. Lalu mereka yang 500 orang ini bertahan
sisa 120 orang. Nah, 120 orang ini yang bertahan, yang tinggal di rumah itu, mereka duduk bersama, mereka berdoa bersama, mereka memuji Tuhan bersama, beribadah bersama. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Jadi kita lihat bahwa ketika pencurahan Roh Kudus, ketika hari Pentakosta tiba, hari di mana Bapa menjanjikan Allah Roh Kudus tiba, yang pertama terjadi tanda yang jelas dikatakan ada dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Roh Kudus itu adalah ring atau ruah atau angin. Jadi tanda pertama Allah Roh Kudus itu adalah angin yang keras. Angin itu adalah kehidupan yang dari Tuhan, nafas. Jadi kalau di sini disebut seperti tiupan angin, itu adalah nafas, itu adalah roh, itu adalah pribadi Allah Roh Kudus yang tidak terlihat, tetapi mereka rasakan, mereka dengar dengan mata jasmani, mereka melihat dengan mata rohani, mereka mendengar dengan mata jasmani dan juga mata rohani, telinga rohani. Mereka pun dengar suatu bunyi yang begitu deras kencang. Itulah tanda kehadiran yang pertama di hari Pentakosta. Jadi tanda kehadiran pertama adalah Allah Roh Kudus seperti bunyi tiupan angin yang keras, yang jelas, yang bisa mereka dengar, yang bisa mereka rasakan, memenuhi seluruh rumah. Seperti malam ini memenuhi rumah tempat kita berdoa bersama, memenuhi ruangan di sekolah tempat kita berdoa malam ini. Itu pada hari Pentakosta. Tanda yang kedua, kehadiran Allah Roh Kudus, ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Puji Tuhan. Tanda yang kedua kehadiran Allah Roh Kudus, pencurahan kuasa Roh Kudus adalah murid-murid mereka semuanya. 120 orang itu. Allah Roh Kudus memberikan kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Tanda yang jelas pekerjaan Allah Roh Kudus kepada 120 murid. Allah Roh Kudus berikan kepada mereka dari lidah, mulut mereka ada nyala-nyala api yang bertebaran atau yang keluar dari dalam lidah mulut murid-murid. Itulah tanda yang jelas Allah Roh Kudus nyatakan. Itu semua mereka 120 orang. Mereka di dalam hatinya keluar terpancar kehidupan. Dari dalam mulutnya terpancar perkataan seperti api, lidah-lidah yang menyala-nyala. Ini menggambarkan bahwa Allah Roh Kudus adalah Allah yang menghanguskan, api yang menghanguskan. Allah Roh Kudus api yang menyucikan. Allah Roh Kudus api yang membakar. Allah Roh Kudus Allah yang memurnikan. Amin. Jadi kalau 122 artinya angka
kesudahan kedagingan. 120 murid bertahan bersama berdoa memuji Tuhan. Mereka mengalahkan kedagingan, mereka mengalahkan keangkuhan, keinginan, kepentingan diri sendiri. 500 orang kurang 120, berapa totalnya? 380 orang. Mereka tidak bertahan, masih hidup dalam kedagingan. 380 orang masih hidup dalam keinginan diri sendiri, hidup untuk tujuan sendiri. Maka mereka tinggalkan persekutuan, doa bersama yang Tuhan minta supaya mereka tinggal di Yerusalem. Nah, 120 yang tersisa, orang yang hidupnya untuk tujuan Tuhan, kehidupan jasmani daging mereka tinggalkan. Mereka mau hidup taat kepada firman Tuhan. Jadi 120 tanda kesudahan kedagingan. Ketika kesudahan kedagingan, manusia lahiriah, manusia kedagingan dihilangkan, ditinggalkan, ditaklukkan di dalam firman, maka disitulah pekerjaan Allah Roh Kudus masuk diam memenuhi ke 120 murid. Karena pekerjaan Allah Roh Kudus tidak bisa ada di bejana hidup dalam kedagingan. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bejana kita harus menjadi bejana yang tidak hidup dalam kedagingan, yang tidak hidup dalam manusia dosa. Karena itu Roh Kudus mencari bejana pribadi 120 yang sudah mengalahkan kedagingan, yang sudah mengalahkan tujuan diri sendiri. Itulah yang Allah Roh Kudus cari. Dari 500, 380 masih hidup dalam kedagingan, masih mementingkan diri. Maka Allah Roh Kudus tidak hadir menyatakan lidah-lidah api kepada mereka, hanya kepada 120 murid yang sudah mengalahkan kedagingan. Maka pekerjaan Allah Roh Kudus yang memimpin mereka, yang mengurapi seperti lidah-lidah api itu nyata kepada mereka. Dan ini penting bagi kita, jemaat Tuhan, sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, bahwa Allah Roh Kudus datang ke dunia ini adalah penolong. Allah Roh Kudus hadir di tengah kita adalah penghibur yang memberikan angin, yang memberikan kehidupan, angin yang menyegarkan. Allah Roh Kudus angin yang menyegarkan, angin yang memberikan harapan, angin yang memberikan kelegaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kehadiran Allah Roh Kudus di tengah kita. Allah Roh Kudus akan memurnikan dengan api. Allah Roh Kudus akan menyucikan dengan api. Allah Roh Kudus hadir untuk menghakimi gerejanya, memurnikan gerejanya. Karena Tuhan berkata, penghakiman dimulai dari dalam rumah Tuhan. Jika di dalam rumah Tuhan hampir-hampir saja mereka tidak selamat, bagaimana mereka yang ada di luar rumah Tuhan, yang tidak percaya Yesus? Itulah tujuan Allah Roh Kudus hadir di bumi ini, untuk memurnikan gerejanya, untuk menyucikan gerejanya, untuk membakar gerejanya. Itu tujuan Allah Roh Kudus, menghakimi gerejanya, supaya gerejanya dimurnikan, gerejanya disucikan. Ketika pencobaan datang, akan diuji. Alkitab berkata, apakah kita membangun di atas dasar jerami, rumput kayu, atau kita membangun di atas batu permata, membangun di atas emas dan perak? Ada dua kehidupan manusia, yaitu membangun di atas jerami, kayu, dan ketika api itu datang, maka
Mereka yang membangun hidupnya di atas jerami, di atas rumput, di atas kayu, habis terbakar, lenyap. Itulah api Roh Kudus membakar, memurnikan, menyucikan. Amin. Tetapi ketika umat Tuhan kita hidup membangun di atas emas, perak, batu permata, ketika api Tuhan datang memurnikan, maka emas, batu permata, perak tetap bertahan, bahkan menjadi murni, tidak bisa hangus terbakar. Itu yang terjadi pada hari-hari ini. Selanjutnya, ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka, ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Yang ketiga, ketika Allah Roh Kudus hadir seperti angin yang keras, meniup, memberi kehidupan. Allah Roh Kudus hadir seperti api yang datang dan memberi kepada murid-muridnya, sehingga lidah-lidah api mereka semua penuh. Dan yang ketiga, ketika itu terjadi, ada angin yang keras bertiup, ada api yang hadir. Maka yang ketiga, penuhlah 120 murid dengan Roh Kudus. 120 murid penuh dengan Roh Kudus. Dan tanda mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hal yang penting terjadi kepada 120 murid. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa lain. Kalau dalam terjemahan bahasa Yunaninya itu gozolali, artinya bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus menjadi tanda bagi mereka. Dalam 1 Korintus 12 ada 9 karunia penyataan Roh Kudus. Nah, disinilah yang disebut bahasa-bahasa baru. Salah satunya dalam 1 Korintus 12 adalah berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Nah, gozolali adalah bahasa Roh Kudus yang diberikan, diungkapkan oleh murid-murid. Jadi kita yang Tuhan sudah penuhi Roh Kudus, dari dalam hidup kita, Tuhan beri tanda untuk berbahasa roh. Tujuan bahasa roh yang Tuhan beri kepada umatnya untuk mereka pergi dan melayani, untuk mereka kuat di dalam Tuhan. Bahasa roh tujuannya untuk membangun diri sendiri. Bahasa roh tujuannya untuk membangun jemaat. Karunia Roh Kudus, ada 9 karunia penyataan Roh Kudus. Tujuannya pertama untuk membangun diri sendiri, yang kedua membangun jemaat. Karena itu ketika kita berdoa, Tuhan memberi kita karunia bahasa roh, mari pakailah karunia bahasa roh itu untuk kita pakai sebagai senjata yang diberikan oleh Allah Roh Kudus untuk membangun diri kita, untuk juga membangun jemaat. Nah, malam ini dalam 10 hari kita berdoa puasa bersama-sama, kita mengawali hari ini bahwa ada 3 hal penting yang Allah Roh Kudus sediakan bagi kita, yaitu angin yang melambangkan kehidupan dari Allah yang bertiup. Allah Roh Kudus bertiup, berhembus, memberi angin yang menyegarkan. Yang kedua, Allah Roh Kudus adalah api yang memenuhi kita supaya
emas, perak, batu permata, yaitu hidup kita semakin dimurnikan. Dan yang ketiga, Allah Roh Kudus memberi kita kepenuhan, janji untuk memenuhi kita. Dan yang keempat, diberi tanda untuk kita berbahasa, bahasa baru. Nah, izinkan kepada kita jemaat yang belum menerima kepenuhan kuasa Allah Roh Kudus, belum menerima tanda berbahasa roh, mari malam ini kita bersama-sama, hati kita terbuka, pikiran kita terbuka kepada firman. Puji Tuhan. Malam ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Selanjutnya kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Ada sebuah pujian yang kita menaikkan bersama-sama. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah. All praise. Mari kita akan menyanyikan pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Curahannya yang ajaib memulihkan gerejanya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Curahannya yang ajaib memulihkan gerejanya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan Tuhan pimpingan kita. Hari ini malam kita Tuhan tak membebaskan di antara kaum kita kami menebus dosa ibadah. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi rumahnya. Ini dapat tercurah urap di rumahnya. Tamburan anggur tercurah di rumahnya. Datang kuasanya. Haleluya, haleluya. Mari kita yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, mari kita yang sudah diberi bahasa-bahasa baru, mari kita berbahasa yang baru kepada Dia. Haleluya, haleluya, ya Rabba, haus kami kepada Tuhan, itu kan Engkau bisa mengalami. Bahasa baru menjadi bahasa dirasakan Holy Spirit, come,
Holy Spirit datang memenuhilah kami. Hiralabaya takkanamaya sinamaya nalamu. Hiralabaya bencana kami yang haus, bencana kami yang kosong malam ini, penuhilah kami dengan Roh Kudus. Hiralabaya takkanamaya, penuhilah bencana yang kosong dengan Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus, berliumlah Roh Kudus, segarkan roh kami, segarkan batin kami, pulihkan keadaan kami. Bidang-bidang api, bidang-bidang api datang memenuhilah kami malam ini. Nabi menyala pertemanan hingga pada kami. Nabi penuhilah kami. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Roh Kudus kami mengasihimu. Kau lembut, kau manis, salam penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati padamu Yesus. Dalam kami dengan kuasa Allah tinggi. Sebab kami hidup karena janji-Mu ya Tuhan. Kamilah orang-orang yang memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kami bukan menanti-nanti yang sia-sia. Penantian kami akan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu adalah janji-Mu ya Tuhan. Mari berhembuslah Roh Kudus, menyegarkan setiap kami gereja Tuhan, menyegarkan perjalanan rohani kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus, bagi kami yang sudah merasa seluruh perjalanan rohani adalah rutinitas dan program, kami berdoa hari ini Roh Kudus berhembuslah menyegarkan setiap kami, meremukkan hati kami dengan rindu kepadamu ya Tuhan, haus kepadamu, menantikanmu, bertolak lebih dalam nama Yesus. Kalau di hari-hari kemarin kami menikmati Tuhan seperti seukuran lutut kami, hari ini kami berdoa biar kami bertolak lebih dalam nama Yesus. Tenggelam kami mengalami kepenuhan pekerjaan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berdiri mewakili jemaat-Mu berkata, Tuhan, aku haus di tahun ini untuk mengalami kebangunan rohani yang lebih daripada tahun sebelumnya. Dalam usia yang bertambah, dalam pengalaman hidup yang bertambah,
Tapi aku berdoa ya Tuhan, kasih yang mula-mula kepada Tuhan itu tetap pada setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Kasih yang mempercayai, mengandalkan Tuhan satu-satunya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ini hati kami yang kosong, Kau isilah dengan kehendak-Mu dan janji-Mu ya Tuhan. Isilah hati kami dengan belas kasihan-Mu. Biar hari ini ya Tuhan, saat kami berdoa, saat kami sudah penuh, kami bisa ya Tuhan mengalirkan apa yang penuh di hati ini kepada orang-orang yang mengalami kekeringan rohani, yang hampa, yang terhilang, yang tidak menikmati jalan keluar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, berhembuslah Roh Kudus, menyadarkan kami dan seluruh anggota keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus seperti api yang menghanguskan, hanguskan segala yang terbentuk dari kepalsuan. Bakar dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Bakar buatan manusia. Bakar keinginan-keinginan manusia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Bakar semua hobi, semua rutinitas yang tidak rohani dalam diri kami dan keluarga kami. Bakar dari hal-hal yang tidak kami sadari. Bakar keinginan-keinginan dunia yang sesaat ini ya Tuhan. Bakar seluruh keinginan yang tidak selaras dengan perjalanan iman. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus membakar kekhawatiran. Roh Kudus membakar keputusasaan. Roh Kudus membakar hati yang hampar. Nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Supaya tinggallah yang murni itu. Itu kehausan. Pengandalan akan Tuhan. Kerendah hatian. Buah-buah roh. Dalam nama Yesus. Tinggallah bencana-bencana yang kosong supaya diisi oleh-Mu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami diingatkan ketika Nabi datang ke janda Sarfat waktu itu. Dia bertanya, apakah ada cawan lagi? Apakah ada buli-buli lagi? Apakah ada tempayan lagi? Kami tahu ya Tuhan, Engkau tidak hanya ingin memenuhkan kami sebagai bejana-Mu. Engkau ingin orang-orang di sekeliling kami pun penuh. Oleh karena itu kami berdoa, membawa kawanan keluarga kami. Mari jemaat Tuhan, ingat satu persatu anggota keluarga-Mu. Mari anak-anak ingat teman-temanmu yang sudah dekat denganmu. Kalau mereka hari ini kosong, mari bejana yang kosong itu bawalah. Seperti janda Sarfat membawanya ke arah Nabi. Sehingga Tuhan memenuhkannya. Dalam nama Yesus. Hati yang kosong, hati yang hampa dengan tujuan hidup diisi dalam nama Yesus dengan tujuan masa depan yang penuh harapan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, kami membawa anggota keluarga kami, baik keluarga inti, baik saudara-saudara kami yang jauh. Kami tahu ya Tuhan, walaupun puluhan tahun berdoa, walaupun lama berdoa, tapi kami percaya janji-Mu pasti bahwa bejana kosong itu akan Kau isi. Hati yang kosong, hati yang hampa itu akan Kau isi dengan tujuan yang baru dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama untuk anggota keluarga kita.
Untuk teman-teman dekat kita, sebutkan namanya. Percaya bahwa ketika kau berdoa berkata-kata, itu adalah kuasa. Bukan sekadar kata belaka yang keluar dari lidah bibir kita, tapi itu kuasa. Dalam nama Yesus Kristus, silakan masing-masing berdoa. Dan angkat kedua tanganmu, ikat wajahnya. Dalam nama Yesus, katakan berkat untuknya. Siapapun dia sanggup dijamah oleh Tuhan yang baik. Supaya kekosongan hidupnya diisi dengan tujuan. Supaya kehampaannya diisi dengan kebahagiaan. Supaya kemiskinannya diisi dengan kelimpahan. Supaya kebutaan rohaninya dipunculkan. Supaya kelumpuhan rohaninya membuat dia bisa melompat bergilang di dalam Tuhan. Yes, aku tahu ada nama-nama yang disebut, ada belasan nama yang disebut, ada puluhan nama yang disebut. Tangkap mereka ya Tuhan. Malam hari ini Roh Kudus yang seperti angin yang tidak terlihat tapi nyata berhembus kepada nama-nama yang disebut ini, berhembus kepada nama-nama yang disebut dalam nama Yesus. Yes. Berhembus seperti angin yang menyegarkan, berhembus kepadamu hai laki-laki, hai perempuan yang nama-namamu disebutkan di malam pertama 20 hari ini. Berhembus Roh Kudus ke hatimu malam hari ini. Berhembuslah bersembus di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Ada kehidupan, ada pemulihan dalam nama Yesus Kristus. Yes, amin. Berhembuslah. Penuhi mereka. Bejana-bejana hatinya yang kosong. Penuhi. Amin. Tuhan melihat kuasa-Mu atas keluargaku, atas teman-temanku, atas guruku. Amin. Dalam nama Yesus. Ini iman yang terus kami bangun dari firman. Bahwa Kau tidak menginginkan satu orang pun binasa. Itu janji-Mu ya Tuhan. Ini firman yang akan menjadi iman di hati kami. Siapapun kami yang muda, kami yang tua, dalam nama Yesus, memiliki iman kepada firman. Bahwa Kau tidak ingin satu orang pun binasa. Engkau ingin seluruh bencana yang kosong bisa diisi keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus. Sama seperti ketika 120 orang ini Kau jamah di loteng Yerusalem. Mereka berkata-kata, kami tahu ada pekerjaan Petrus waktu itu. Ada orang-orang dibaptis, ada orang diselamatkan dengan jumlah yang begitu besar. Kami percaya, kalau itu pernah terjadi di zaman itu, kami percaya di masa ini pun pekerjaan Roh Kudus itu tetap nyata di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Memang peristiwanya sepertinya gereja kosong. Karena banyak anak muda yang beralih peminatannya kepada apa yang ada hari ini, menarik di matanya. Tapi kita juga tahu pasti bahwa Tuhan yang membangun gereja. Tuhan yang berkata kepada Petrus ketika ini, aku akan membangun umatku di atas batu karang yang teguh, sehingga alam maut pun tidak akan dapat menggoncangkannya. Oleh karena itu kami berdoa, kamilah gereja, kamilah gereja-Mu ya Tuhan, kamilah umat percaya
Kamilah gerejamu di akhir zaman. Bukan gedung, bukan fasilitas, bukan liturgi ibadah, tapi hidup kamilah gerejamu ya Tuhan. Hidup kamilah tempatmu bertahta. Oleh karena itu, berkati gerejamu, berkati orang percaya di negeri kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Berkati mereka. Jika mereka mengalami kenyamanan, karena berkesempatan seperti kami menyerukan suara Yesus dengan tanpa batas, ketika bebas, baru mereka mengalami pertumbuhan rohani yang pesat ya Tuhan. Dan bagi mereka yang sedang tertekan di suku-suku tertentu, mereka yang sulit untuk menyerukan nama Yesus, mereka yang sulit berekspresi iman, kami berdoa beri kekuatan dalam masa pencurahan Roh Kudus ini. Seperti 120 orang di Kota Yerusalem yang diledekin ecek oleh orang sekeliling. Demikian Tuhan terus memberi kekuatan kepada gereja, orang-orang percaya di daerah-daerah sulit, di daerah-daerah mereka sulit berkembang. Di dalam nama Yesus Kristus, urapi kami gereja di akhir zaman. Berkati para pemimpin gereja di akhir zaman ini. Berkati mereka. Berkati para hamba-hamba Tuhan. Mereka berkati para pendeta. Berkati para misionaris dalam nama Yesus Kristus. Beri minyak yang baru. Beri kesegaran yang baru kepada hamba-hamba Tuhan yang putus asa, kepada pendeta-pendeta yang kesulitan ekonomi, sulit melakukan, kepada pendeta-pendeta yang mengalami stres di tengah-tengah keluarganya. Segarkan ya Tuhan. Segarkan mereka. Tuhan kerja setia di ladang-Mu. Tercurahlah pekerjaan Roh Kudus di negeri kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tercurahlah pekerjaan Roh Kudus di Papua dalam nama Yesus Kristus. Ada 6 provinsi yang ada di sana. Dari mulai gubernurnya, kabupaten wali kota, kabupaten bupati, kota wali kotanya, camatnya, para lurah, tingkat RW dan RT. Berkati mereka. Kami berdoa akan ada kebangkitan rohani dari timur Indonesia dalam nama Yesus. Mereka dikatakan bodoh, akan mempermalukan dunia, karena ada kemurahan Tuhan turun atasmu dalam nama Yesus Kristus. Berkati Sulawesi ya Tuhan. Berkati baik kantong-kantong Kristen dan berkati daerah-daerah yang sulit dalam nama Yesus. Biar pembangunan rumah rohani itu lebih dahsyat dari pembangunan infrastruktur gedung gereja dalam nama Yesus Kristus. Biar kehidupan gereja yang mengalir dalam Roh Kudus itu lebih nyata daripada liturgi-liturgi gereja dalam nama Yesus Kristus. Berkati orang-orang muda, berikan ke mereka ketertarikan untuk mengalami hadirat Tuhan di gereja-gereja mereka. Dalam nama, berkati anak-anak, berkati orang-orang tua sebagai pewaris, pencontoh, menjadi teladan untuk menghormati Tuhan dalam kehidupannya. Berkati gerejamu di Kalimantan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami tahu kekayaan alam di Kalimantan yang hari ini dalam isu eksploitasi negara ini. Kami berdoa, biar ketulusan, biar kepentingan umum itu yang terutama lebih dulu daripada kepentingan sekelompok orang. Berkati orang-orang Dayak di sana ya Tuhan. Injil pernah masuk ke Kalimantan. Biar Injil itu tidak kembali dengan sia-sia. Injil itu bertumbuh 30, 60, 100 kali ganda. Akan banyak pengikut-pengikut Tuhan di sana dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Biar isu eksploitasi
melalui tontonan-tontonan komunitas yang ada hari ini, yang sedang menjadi viral di media sosial. Kami berdoa, Tuhan penetrasi atas semuanya. Biar negara kami fokus kepada pembangunan manusia. Ketika tumbuh orang-orang kritis akan negeri ini, biar juga tumbuh orang-orang yang mau berkarya, menolong negeri ini dengan seluruh mengelola kekuatannya, asetnya dalam nama Yesus. Kami bergerak doa, kami berkata shalom untuk seluruh Pulau Jawa. Shalom Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Shalom atas pulau-pulau kecil NTB, Bali. Shalom atas Maluku Utara, pulau-pulau kecil negara ini. Shalom atasmu. Shalom Tuhan turun atasmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keselamatan Tuhan juga tercurah atas Sumatera Utara. Kami tarik dari Aceh turun ke Sumatera Utara, turun ke Riau, Pangkal Pinang, dalam nama Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Palembang, dan Lampung dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, semua yang bernafas akan memuji-muji-Mu. Haleluya. Malam hari ini ya Tuhan, tangan-Mu yang gagah perkasa melingkupi bangsa kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berkati presiden yang dipilih di sisa jabatannya, yang akan memimpin 288 juta penduduk di bangsa ini. Kami tahu dia hanya bisa berjalan kalau ada kekuatan Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu arahkanlah hatinya kepada rancangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, arahkanlah hatinya untuk memimpin negeri ini kepada rencana-Mu ya Tuhan. Sama seperti Kau memakai Koresi dari orang Elam waktu itu untuk menjaga umat yang Kau pilih Israel. Demikian Engkau akan melawat pemerintah kami untuk memelihara bangsa yang besar ini. Kami tahu akan ada waktunya ketika orang-orang Bali bertobat, mereka akan menjadi berkat kepada orang-orang beragama Hindu di India ya Tuhan. Bangsa yang begitu besar. Kami tahu orang-orang Tionghoa, Dayak di Kalimantan, kalau mereka bertobat, kami tahu mereka akan bisa menjadi misionaris di negara-negara Tionghoa, daerah Asia ya. Nama Yesus Kristus. Kami tahu ketika orang-orang Sunda bertobat, mereka akan bisa menjadi utusan misi ke daerah-daerah Arab sekitarnya, Turki sekitarnya, dalam nama Yesus, Irak, Kuwait, dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Ketika orang-orang Sumatera bertobat, kami tahu ini menjadi kesempatan untuk mereka berkati orang-orang Melayu di daerah-daerah Brunei, di daerah-daerah Malaysia, Singapura sekelilingnya, bahkan mengalir kepada daerah Eropa. Dalam nama Yesus, kami tahu bangsa ini yang ditunggu. Bangsa ini yang ditunggu oleh bangsa-bangsa. Oleh karena itu kami berkata, kami mengasihi negeri ini ya Tuhan. Tanah di mana kami lahir, hari ini berhembuslah Roh Kudus. Angin Roh Kudus berhembus lebih dahsyat atas negeri kami. Kepada mereka yang di pinggir jalan, pada mereka yang tidur di emperan toko-toko ya Tuhan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan mata-mata. Curahkan Tuhan hujan kuasa. Selamatkan bangsa Bapa. Bangsa, selamatkan
sukuku, selamatkan suku, selamatkan keluargaku, selamatkan keluargaku. Terima kasih untuk kami sekalian yang bisa berdoa. Terima kasih untuk keluarga kami yang di Bekasi, untuk kakek nenek, untuk keluarga Mas Hadi, seluruh anak-anak dan keponakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Tuhan belum selesai dengan hidup mereka. Kau ingin menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu setiap hari atasnya. Biar mereka berjalan terus masuk ke tanah perjanjian. Tanah Kanaan yang penuh lemak dan maju di dalam kehidupan. Yes. Kami berdoa di bulan ini keputusan perguruan tinggi negeri yang dipilih oleh Grace. Kami berkata, ya Tuhan, dia milik-Mu. Amin. Masa depannya dijamin di tangan-Mu ya Tuhan. Kau sanggup membawa dia seperti namanya, mengalami blessing from God. Amin. Grace mengalami anugerah dari Tuhan. Terima kasih untuk tugas akhirnya Abednego. Tuhan yang memberkati hatinya supaya tidak hanya lulus dari kampus, tetapi lulus juga dalam spiritual journey, perjalanan rohani di usia mudanya. Dalam nama Yesus, Yes. dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dia berharga di matamu. Kau ingin firman Tuhanlah menjadi cara pandangnya, cara pandang atas dunia pekerjaan, di dalam pergaulan, di dalam masa depan. Kami percaya apa yang sudah kau kerjakan kepada papa mamanya, lebih lagi kau lakukan atas Abed dan Grace. Yes. Terima kasih untuk studi anak-anak Mas Robi ya Tuhan. Mereka berempat di dalam pergumulan pendidikannya, di dalam pergumulan pengasuhannya Tuhan. Kami memohon anugerah-Mu tidak memisahkan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang memisahkan mereka daripada kasih karunia-Mu. Keterbatasan, penghalang, hambatan hari ini diterobos, supaya mereka bisa mengalami yang sempurna yang Tuhan siapkan. Terima kasih untuk keluarga Pak Denny, istri dan Tania, dalam nama Yesus Kristus. Ada banyak persoalan penyakit yang menjadi isi hati mereka hari-hari, isi pikiran, uang yang diinvestasikan untuk itu. Kami berdoa di 10 hari masa pencurahan Roh Kudus ini, terobos kesakitan ini menjadi kesembuhan. Dalam nama Yesus Kristus, di tahun 2026, sembuhkan rohnya, jiwanya, dan terlebih tubuh yang fana. Dalam nama Yesus, mereka menang atas sakit penyakit. Mereka menang, iman mereka menang, bahwa mereka lebih tinggi lagi di hari ini, mengalami iman kepada firman, kepada pekerjaan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Berkati pekerjaan Papa Tania, Pak Denny yang terkasih, berkati dia. Roh Kudus yang kami doakan berhembus, bertiup sampai ke hatinya hari ini. Tidak dibatasi oleh rentang waktu dan tempat yang jauh. Karena kami tahu angin itu bisa berhembus jauh melampaui benua samudera. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati kami sekalian yang hadir di ruangan secara onsite. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati keluarga Om Newman, memberkati hidupnya, memberkati seluruh tanggungannya hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, perjalanan rohani yang menyegarkan, yang menguatkan, itu menjadi upah atas seluruh kesetiaannya dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bahwa dia bertolak lebih dalam, mengalami kenikmatan hubungan bersama dengan Tuhan, seperti Tuhan mempelai laki-laki dan kami mempelai wanita.
Izinkan dia mengalami keintiman bersama denganmu setiap waktu ya Tuhan. Firman yang dibaca itu hidup. Nasihat yang keluar dari lidah bibirnya itu berkuasa. Memuridkan Joshua. Nasihatnya memuridkan ya Tuhan Yemima. Nasihatnya memuridkan kakek Elaya. Nasihatnya memuridkan Romanus. Nasihatnya memulihkan email. Nasihatnya memulihkan Elora dan Bimantara. Dalam nama Yesus Kristus, segala perkara dapat dia tanggung bila Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Dalam 10 hari masa penantian ini, penuhkan bencana hatinya. Dalam nama Yesus, seperti kantong kirbat yang baru, supaya dia sanggup menerima anggur baru dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Satu persatu janjimu genapilah atasnya. Kau tidak pernah berhutang atas kami. Kau akan selalu membayar apa yang menjadi bagian kami. Itu yang kami percaya. Terima kasih untuk kami. Terima kasih untuk Open. Terima kasih untuk suamiku yang terkasih. Aku melihat Tuhan dalam hidup. Kerendahan hatinya, ketekunannya ya Tuhan. Aku berdoa bahwa dia terus mengalami wahyu Tuhan setiap hari. Aku percaya kekuatan Tuhan itu bagiannya. Aku percaya dia hidup jadi kesaksian rahmat Tuhan. Bahwa dari satu kampung di laut, Engkau beri kesempatan untuk dia melihat kemurahan Tuhan di kota ini. Biar semua yang ditanam di tanah yang subur, Engkau akan memberi pertumbuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kau terus melatih semakin hari capek untuk menggembalakan, untuk mengayomi, untuk mengasihi Tuhan. Tuhan juga memberkati. Tuhan memberkati Florida, Tuhan memberkati Yohan, Tuhan memberkati Obi, Tuhan memberkati Emi. Kami tahu jam-jam segini bisa saja mengambil keputusan untuk melakukan aktivitas lain. Kalau mereka hari ini hadir Tuhan, aku berdoa, landalah hatinya, landalah hati anak-anak muda kami dengan pesona Kristus yang begitu menawan, yang memikat hati mereka. Seperti Paulus dalam masa mudanya terpikat olehmu. Seperti Timotius pada waktu mudanya terpesona, terkagum denganmu. Seperti Samuel, seperti Yusuf, seperti Daud yang terpikat, terpesona olehmu. Hanya Kau yang sanggup melakukan itu ya Tuhan. Oleh karena itu jumpailah mereka. Jumpai mereka dalam seluruh situasi perasaannya. Jumpai dan gembalakanlah. Kami tahu ya Tuhan, zaman berubah. Kami tahu pendekatan gereja pun harus berubah. Tapi kami berdoa dalam masa pencurahan Roh Kudus. Kau yang tidak pernah berubah, itulah yang mempesona mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu apa yang disodorkan dalam program gereja mungkin itu tidak menarik hidup. Tapi kami berdoa hari ini ya Tuhan. Kami berdoa dengan kerendahan hati bersama. Kami tahu kami manusia terbatas, oleh karena itu dengan penuh kekuatan kami berkata, pesona Tuhan yang mempesona, kekaguman kepada Tuhan yang menarik, memikat hati mereka kepada Yesus Kristus yang tak pernah berubah. Nama Yesus. Berkati studi Yesus, berkati rekan teman-teman, berkati para pengajar-pengajar mereka. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur di malam hari yang manis ini. Kami mengucap syukur.
Masih ada 9 hari lagi kami disentuh oleh-Mu, kami dijamah, kami diisi oleh-Mu. Tuhan, kami berdoa. Biar tak satu pun yang terlalukan. Semua pernah akan Kau rawat dalam 9 hari ini ya Tuhan ke depan. Nama Yesus bukan hanya 1-2 orang, tapi melanda setiap kami. Nama Yesus. Haleluya. Haleluya, naikkanlah syukur-Mu. Karena Kau sanggup berjaga-jaga 1 jam di dalam doa ini. Naikkan syukur-Mu. Katakan terima kasih untuk kemampuan. Terima kasih untuk suara Tuhan yang Ku dengar. Terima kasih untuk hatiku yang Kau jamah, Kau sentuh. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terjadi terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Biarlah manis Kau dengar ya Tuhan. Biarlah manis Kau dengar. Dalam nama Yesus. Biarlah manis Kau dengar. Manis Kau dengar. Hatiku bersuka, hatiku bersuka, karena hatiku bersuka. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami akan mengalami berkat dalam sisa waktu 14 Mei 2026. Terima kasih juga kami teringat Kak Yuli yang bertambah usianya 1 hari yang lalu. Tuhan yang memberkati hidupnya. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Kau tahu apa isi hatinya. Kami percaya Tuhan sanggup menjawab lebih dari apa yang Dia rindukan. Biarlah malam hari ini kami semua tidur dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sempurnakan 1 jam doa kami ini di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk kita selesai 1 jam pertama.